Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan tips atau cara untuk mengenali gaya belajar pada anak. Salah satu tips mendampingi anak dalam pembelajaran daring adalah dengan mengenali gaya belajar anak. Setiap anak punya gaya belajar sendiri sesuai minat dan kepribadiannya. Nah, apa saja sih gaya belajar anak yang perlu anak ketahui? Yang pertama, ada gaya belajar auditori atau mendengarkan. Gaya belajar auditori biasanya menyerap informasi secara optimal dengan mengandalkan indera pendengaran. Ia akan lebih mudah memahami penjelasan yang disampaikan padanya dengan cara diucapkan. Adapun ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar auditori adalah anak sangat cepat mengingat kata-kata dari cerita dan lagu. Yang kedua, senang bercerita tentang hal apapun yang ia alami. Yang ketiga, ia mampu mengulangi frasa dan komentar yang tidak sengaja ia dengar. Yang selanjutnya, biasanya lebih fokus jika mendengarkan musik sambil belajar. Lalu, senang apabila diajak diskusi atau diminta untuk berbicara dan menjelaskan tentang suatu hal. Dan selanjutnya, ia lebih suka mendengarkan penjelasan secara langsung dibanding harus membaca instruksi tertulis. Tentunya, gaya belajar ini ada keunggulan serta kekurangannya. Keunggulannya yaitu lebih mudah memahami penjelasan guru dan orang tua, lebih mudah menghafal, mudah memahami isi bacaan, dan mengerti hitungan yang dikemas dalam soal cerita. Adapun kekurangannya adalah sulit berkonsentrasi jika berada di ruangan yang berisik, seringkali sulit diajak kontak mata, terkesan mengabaikan orang yang berbicara dengannya, dan nampak sibuk dengan dunianya sendiri dan seolah tidak memerhatikan. Nah, agar lebih mudah memahami materi, anak yang memiliki gaya belajar auditori dapat menerapkan teknik berikut. Yang pertama, merekam penjelasan guru untuk kemudian didengarkan kembali. Yang kedua, menganalisa dengan cara berdiskusi dengan orang lain. Yang ketiga, menghafal sambil bersuara keras. Selanjutnya, gaya belajar yang kedua adalah visual atau melihat. Gaya belajar visual biasanya lebih mudah menyerap informasi dari melihat simbol atau gambar dan lebih mengandalkan indera penglihatan dan imajinasinya. Agar proses belajar mereka berjalan dengan optimal, anak ini biasanya harus melihat atau memvisualisasikan materi pelajaran agar lebih mudah diserap. Adapun ciri-ciri anak yang mempunyai gaya belajar visual diantaranya 1. Lebih mudah ingat dengan cara melihat. Selanjutnya, tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar. Yang ketiga, lebih suka membaca. Yang keempat, anaknya lebih senang bercerita lewat gambar dibanding harus berbicara secara langsung. Lalu, lebih tertarik pada seni gambar, lukis, dan pahat ketimbang musik. Adapun keunggulan gaya belajar visual yaitu cepat mengenali bentuk, warna, dan huruf, mudah memahami simbol dan gambar, lebih cepat membaca, mudah mengenali wajah orang lain, mudah mengingat alamat atau tempat, serta tidak merasa terganggu ketika suasana di sekitarnya ramai atau bising. Dan kekurangannya adalah mudah kehilangan konsentrasi jika orang di sekitarnya berlalu lalang. Kesulitan juga harus mengatakan sesuatu kepada orang lain. Cenderung kesulitan jika harus berbicara di depan umum. Nah, bagaimana sih cara mendampinginya? Yang pertama, memberinya banyak buku bergambar. Yang kedua, tunjukkan padanya acara televisi dan video yang mendidik. Yang ketiga, menyediakan buku untuk membantu anak mencatat penjelasan guru atau orang tua. Selanjutnya, peragakan di depannya ketika ingin menunjukkan atau mengajarkan sesuatu yang baru. Lalu yang ketiga, gaya belajar kinestetik atau bergerak. Gaya belajar kinestetik ini melibatkan gerakan. Tak heran jika anak ini selalu belajar dengan melibatkan gerakan seperti menari,
bermain peran, olahraga, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah anak lebih banyak menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan sesuatu. Ia lebih senang pada kegiatan atau permainan yang lebih banyak melibatkan gerakan atau aktivitas fisik. Lalu senang bergerak ke sana kemari ketika berbicara, mendengar, dan menghafal. Keunggulan anak yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah memiliki keterampilan tangan yang lebih baik. Gerakan motorik anak kinestetik lebih mudah dilatih, lalu lebih aktif dan inisiatif dalam bergerak, dan lebih mahir dalam kegiatan fisik seperti olahraga dan menari. Adapun kekurangannya yaitu cenderung tidak bisa diam dan banyak tingkahnya sehingga terkadang dicap sebagai anak yang bandel. Lalu cenderung tidak cocok dengan sekolah yang menerapkan metode konvensional, yaitu yang mengharuskan anak murid untuk duduk selama jam pelajaran. Lalu, bagaimana cara mendidiknya? Yang pertama, tidak melarang jika si kecil ingin bergerak saat pelajaran berlangsung. Yang kedua, memasukkan ia ke sekolah dengan sistem active learning, yaitu suatu metode pembelajaran yang membebaskan peserta didik untuk belajar secara aktif dan mandiri. Dengan menerapkan gaya belajar yang sesuai, maka akan membantu anak dalam proses pembelajaran. Terima kasih.